Ini menarik nih karena Bang Polo adalah reporter senior di RRI Pontianak yang pasti saya pengen tahu cerita sedikit pengalamannya atau awal mulanya. Disuruh lah kita nih untuk ngisi-ngisi waktu aja. Nah, Kamu ngomong lah untuk buka siaran. Nanti kamu ngomong ini udah habis tuh orang senior yang lanjutin gitu. Kita cuma ngomong gitu doang, udah duduk lagi. Jadi memang awalnya malah ke penyiar. Iya. Jadi di penyiar itu kurang lebih. Pemirsa dan pendengar RRI Pontianak, berjumpa kembali bersama saya Yolanda Benedikta di program Kupas Kulik Isu Kapuas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bersama reporter senior RRI Pontianak dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bang Polo. Selamat pagi Yolanda ya. Iya benar sekali. Nah Bang Polo, bagaimana perjalanannya dari rumah menuju ke acara kita, ke studio kita hari ini? Di rumah lancar-lancar saja. Lancar saja ya? Nggak ada masalah. Kita udah biasa. Oh iya benar. Nah ini menarik nih karena Bang Polo adalah reporter senior di RRI Pontianak yang pasti saya pengen tahu cerita sedikit pengalamannya atau awal mulanya menjadi reporter begitu. Ya. Apakah dulu sebelum jadi reporter jadi apa dulu gitu kan? Ya senior itu terlalu intelek ya kayaknya ya. Orang lama lah gitu. Orang lama. Jadi orang-orang lama. Kalau kisah itu dipanjangin panjang ya. Nggak apa-apa sih panjang-panjang. Pendek-pendek aja lah. Saya masuk tahun diterima di lembaga atau di RRI itu tahun 81. Oh? 81 itu nggak langsung masuk. Nggak langsung masuk kita. Kita kayak apa sih? Di kayak orang PKL lo gitu. Masuk dulu gitu. Udah lulus tes ini nggak langsung kerja, nggak langsung seperti orang diterima dapat SK kerja gitu. Kita disuruh ini datang ya, kamu besok datang. Ini di sini kamu liatin tuh orang, gitu kira-kira gitu. Liatin tuh orang gimana tuh orang nyiar, gimana tuh orang kerja, gitu. Tiap hari suruh begitu. Itu bukan 1-2 hari. Sampai setahunan itu. Oh setahun jadi iya. Datang lihat dulu proses pekerjaannya seperti apa begitu? Iya seperti itu. Celangak celungu nanya juga enggak apa. Ya cuma ngeliatin orang gini. Tunggu nanti disuruh apa gitu. Ya kita buat kerjain. Suruh apa kerjain. Habis pulang mereka pulang juga. Kira-kira gitu. Awal-awal masuk kurang lebih 81 itu ya setahunan kurang lebih itu. Barulah ada semacam apa sih, ada kata resmi lah. Nah kamu ininya sudah kamu bisa masuk kerja nih katanya. Kerja. Itu mulailah. Jadi di mana kerjanya? Katanya menyiar. Jadi penyiar katanya kan. Awalnya malah penyiar ya? Nah, iya. Jadi kita ditempatkan di ruangan kayak studio gitu di situ. Nggak banyak orang. Cuma kita 1-2 orang aja yang itu. Pada dan tahun bergantian 81 itu ya. Kemudian dalam perjalanan itu ya luluslah katanya, bisa disuruh lah kita nih untuk ngisi-ngisi waktu aja. Nah, kamu ngomong lah untuk buka siaran. Nanti kamu ngomong ini udah habis tuh orang senior yang lanjutin gitu. Kita cuma ngomong gitu doang, udah duduk lagi. Jadi memang awalnya malah ke penyiar. Iya. Jadi di penyiar itu kurang lebih 8 bulan lah. Oh baik. 8 bulan di penyiar. Saya dimutasi. Dimutasi ada keluar surat gitu. Dimutasi di pemberitaan. Marah saya. Saya udah suka loh. Udah enjoy saya dia di penyiar gitu kan. Dengarnya kan waktu itu lagi asik kan. Wah kalau penyiar itu dicari orang. Suara kita itu apalagi pada tahun 81 memang komunikasi itu radio semua, lagi booming. Iya. Lagi jadi runutan itu radio. Jadi itu senang kita. 8 bulan di situ. 8 bulan begitu saya dimutasi itu teman saya udah duluan, yang satu angkatan udah duluan ditempatkan di pemberitaan. Semacam protes lah saya. Loh, saya kan udah senang di sini, sudah enjoy. Kenapa saya dimutasi? Saya nggak ngerti waktu itu peraturan
pegawai seperti apa, Iya. samalah dengan yang baru-baru masuk gitu. Tetap bertanya, nah kenapa? Ya dijelasin lah. Akhirnya ketemu teman yang sudah duluan, ngobrol-ngobrol, udah kamu terima aja, di pemberitaan juga enak, kita ke lapangan nih. Ya udah, pikiran saya terus, mindset saya terus berubah. Ya maulah saya gitu. Di pemberitaan digituin lagi, karena kita baru. Jangankan kita pegang mesin tik. Dulu kan pakai Iya benar. Iya. mesin tik yang Iya. kotak-kotak gitu kan. Ya gitu, kira-kira gitu kan. Baru pegang mesin tik udah diambil mesin tiknya kan terbatas. Yang senior mau kerja. Baru bukan kita mau mulai gini. Udah diambil mesin tiknya. Nggak jadi lagi. Setiap hari seperti itu. Saya udah buat berita, wah udah bagus ini, tapi nggak disiarin beritanya, cuma disimpan aja sama penilai-penilai. Pernah mengalami saat seperti itu ya? Ya, jadi berita itu. udah dicari, udah kita buat, udah dibuat, masuk ke editing, bukan editing ya, masuk ke diperiksa lah istilahnya sama senior, udah diperiksa gitu, nggak disiarin, sampai segini tingginya nih nggak pernah disiarin, setiap hari seperti itu, muncul lagi itu saya. Naluri saya muncul lagi. Lah Pak, kenapa nggak disiarin? Kan berita saya udah Bapak bilang bagus. Kan udah Bapak sign disuruh rubah begini udah bagus. Nanti ada waktunya. Hanya bahasa cuma begitu aja. Ya kita terimalah, kita baru. Nah kira-kira seperti itu. Dalam perjalanan, singkat aja di dalam perjalanan, ya sudah begitu saya definitif bisa bekerja itu ya lancar-lancar aja. Saya kerjakan semua. Ya seperti layaknya orang-orang jurnalis atau reporter lain lah. Iya. Ada siaran di luar kita ikut. Nanti dikasih kesempatan untuk ngomong. Kemudian nanti disuruh buat berita kita buat karena kita udah bisa buat. Terus begitu dalam perkembangan ya masih terombang-ambing lagi nih dalam karir. Kalau ASN itu kan ibaratkan kaki 1000 itu merayap dia. ASN itu. Pada zaman itu sudah. Kan reguler itu 4 tahun. Reguler itu kan 4 tahun sekali naiknya. Nah, terus 4 tahun nunggulah 4 tahun. Kita masuk itu kan mulai terima SK 80%. 80% nunggu lagi jadi 100. Dari 100% nanti kita nunggu lagi, ngantri lagi ini ke 4 tahun kemudian baru naik. Ada berkala lah apalah istilah, banyak sekali itu istilahnya tuh. Ya kita ikuti aja prosesnya itu. Tapi karena kita udah larut di lapangan, udah enak sih, enjoy aja. Kita jalan aja itu. Akhirnya keterusan lah sampai keterusan terombang-ambing lagi dengan peraturan pemerintah. Oh, baik. RRI kembali ke mau dijadikan ini katanya. Ikut lagi kan, berubah lagi ini. Kita terombang-ambing nih. Dari sini berubah lagi, kembali ke sini dan kembali ke sini. Akhirnya seperti yang sekarang ini LPPRRI, Lembaga Penyiaran Publik kan. Nah ini definitif lembaga penyiaran publik. Mungkin nggak dirubah lagi. Di bawah mana? Terombang-ambing lagi, kita dengar lagi isu dan lain sebagainya. Ini masuk di bawah Departemen Keuangan, masuk di bawah Perhubungan, Kominfo dan lain sebagainya. Jadi RRI, lembaga RRI itu seperti itu dulu, terombang-ambing. Tapi tetap aja, ini adalah Radio Republik Indonesia, judulnya seperti itu. Nggak masalah bagi saya kan. Dalam perjalanan ya nggak tahu juga saya dari mulai masuk, ikuti perkembangan, ke fungsional juga pernah gitu kan, cari angka kredit setengah mati, ya kan, untuk mencapai angka kredit kita nggak sembarangan. Mau dapat satu berita dia 0,000 sekian per 1000. Dari mana kita mau dapat angka 1? Kan repot kan. Pekerjaan kita itemnya cuma ya sekitar 20 item yang menjadikan nilai kredit. Ada yang tinggi tapi kita nggak bisa mengerjakannya. Nilainya 2 misalnya 3, tapi pekerjaannya berat. Tidak bisa kita laksanakan. Kita ambil yang kecil-kecil aja, kumpulin. Itulah untuk naik ke atas gitu. Naik terus naik. Cuma ada keunikan di diri saya. Yang lain ini kesana, mutasi ke sini. Saya di situ aja tuh, nggak digerakin tuh. Dari mulai masuk
pindah ke pemberitaan tadi. Ngikuti perkembangan itu terus sampai ada yang pensiun, ada yang gini, saya ikut gini kan, naik gini. Loh, kok saya di sini terus ini? Orang lain udah bergerak ke sana kemari. Saya tanya alasannya juga nggak ada. Apa saya dinilai yang paling aktif dan baik di sini? Apa saya ini memang nggak cocok di tempat lain gitu? Padahal basic saya jadi kan bisa bertanya-tanya juga ya. Tapi enggak, tapi kita ini kan tetap melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan tetap kita laksanakan. Banyak juga yang dapat saya ambil ya. Pensiunnya tahun berapa nih? Terakhir saya mengabdi diri 2016. Berarti kurang lebih dari 81 sampai pensiun? 2016. Wow, kurang luar lebih biasa. Ya 33, 34 tahun. 34 tahun di reporter. Ya. Dan awalnya memang belum, sebenarnya tidak di reporter. Tidak. Nah, berarti ini kan menarik. Akhirnya kurang lebih 30 tahun tadi menjadi reporter. Apa yang membuat Bang Polo ini betah 30 tahun? Saya bukan betah tidak betah. Kita kan menjadi ASN itu kan sudah membuat satu pernyataan, bersedia ditempatkan di mana saja. Baik. Ya, kalau sebelum kita ditempatkan tempat lain ya kita di situ aja. Memang gue harus minta, enggak kan? Iya. Misalnya, Pak pindahin saya dong. Tapi pada tahun 8, berarti 1 tahun atau berapa tahun akhirnya menjadi ASN, jadi reporter, itu jaraknya berapa tahun? Ya saya tetap reporter aja, reporter. Ini kan tadi kan saya bilang kalau reguler itu kan 4 tahun sekali, naik 4 tahun. Profesional saya cuma 1 kali naik pangkat, terus berubah lagi peraturannya, gitu kan? Iya. Nggak bisa. Nah, dalam kurun waktu 30 tahun menjadi reporter di RRI, pengalaman yang paling menarik yang sampai sekarang berkesan sekali. Atau semua peliputan semua di lapangan itu nggak bisa saya ceritain panjang lebar lagi lah. Yang jelas saya sih banyak sukanya aja. Ke dukanya itu ya ketika kita melaksanakan tugas di luar kota misalnya, ya kan. Saya kan lebih banyak di luar kota dulu. Jadi kalau gubernur ke luar kota saya tetap ikut. Wakil gubernur saya ikut, Kapolda saya ikut, terus di dinas lain pun yang saat ada acara saya ikut, sampailah saya bisa melanglang buana kemana-mana kan. Pernah di luar Pontianak, di luar Kalimantan Barat? Iya pernah, saya di Sosek Malindo pertemuan BIM EAGA namanya, saya ikut sampai ke Sarawak, sampai ke Brunei, ikut pertemuan di bawah diikut. Saya nggak mau ikut tapi kamu ikut. Saya udah bilang saya nggak punya duit Pak, mau ikut, nggak punya paspor. Buat sekarang paspornya. Saya buatkan sekarang. Pergi saya buat paspor. Coba dalam tempo nggak sampai 1 jam udah selesai paspornya. Besok kamu berangkat. Uang logam 100 perak di saku saya, ikut mereka. Dompet saya nggak ada duit. Pokoknya saya ikut dah. Ke Brunei gitu kan. Saya lapor kantor. Ikut. Berangkat. Jadi memang semua sangat berkesan buat Bang Polo. Dimanapun itu ya. Betul. Setelah saya dipercaya untuk bukan orang anu lah, memimpin teman-teman. Nah disitulah saya dari pengalaman saya yang ke lapangan itu saya terapkan ke teman-teman staf gitu, karena pangkat saya kan sudah di atas. Orang lain nggak ada. Kesimpulannya gini. Orang lain kan sudah memasuki masa pensiun misalnya, nggak ada orang lagi, ya, tentulah saya bisa masuk gitu kan, karena saya yang senior di antara itu gitu kan, pikiran saya seperti itu. Jadi duduklah saya didudukkanlah saya sesuai dengan surat keputusan itu. Jabatan terakhir saya adalah kepala bidang pemberitaan. Jadi kalau di eselonisasi itu katanya eselon 3 gitu kan, kira-kira kan, mimpin teman-teman, bagaimana menggerakkan teman-teman, bagaimana mengkoordinir teman-teman, bagaimana ya di situ lagi kita ketemu lagi dengan persoalan-persoalan yang harus mengelola ini, membuat itu dan ini dan lain sebagainya. Ya kita jalani aja dengan enjoy. Nah ketika jadi reporter itu, apakah ada segmentasi tertentu untuk Bang Polo? Misalnya Bang Polo nih
mengambil berita yang hanya khusus kriminal misalnya, Enggak. atau kejadian-kejadian. Dulu kita memang sampai ke saya pun memimpin unit kerja itu, kita membagi. Ada yang menyatakan teman-teman di luar, janganlah menciptakan raja-raja kecil di luar gitu. Maksudnya kalau kita tempatin si Anu di sini, si Anu di sini, si itu sana, sono pegangan lo ya. Itu kan kata teman yang lain itu menciptakan raja-raja kecil di tempat tertentu gitu. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Saya pikir dia jadi raja di situ, tapi kan saya raja di sini. Ya, kalau saya nggak suka malu, saya geser lu sana gitu kan, itu kan nggak masalah. Saya baik-baik aja semua. Jadi semua ambil aja. Ya. Ketika memang waktunya, Ya, pas pasti. tidak bentrok dengan lagi di lapangan ngambil berita ini, Enggak. dapat informasi lagi, karena pada saat itu apakah memang reporter dari RRI memang sudah Enggak, ramai? kebetulan kita kan mobile. Jadi kan baik. mobile itu kan kalau reporter jurnalis itu kan enggak berada di meja saja kan. Kita pasti itu harus keluar lah kita mengikuti. Dan itu. siap selalu. Ya, siap selalu. Di mana? Yang dengan segala hal yang kita punya dan kita miliki kita lakukan itu gitu kan. Ya enggak masalah. Ya. Kita enggak masalah. Bersedia Kita ditempatkan di mana saja. Iya. Ya. Sana sini. Ya, bagaimana kita membina hubungan di luar, bagaimana kita bisa mendapatkan sumber-sumber informasi dan Ya. lain sebagainya. Benar sekali. Nah, Bang Polo, sekarang kita beralih. Dari Bang Polo era tahun 81 kita mengerti lah radio itu sudah menjadi tempat informasi komunikasi yang nomor 1. Acuan lah ya. Iya, menjadi acuan yang ada secara khusus di Kalimantan Barat begitu. Nah, kalau sekarang kita sudah era digital namanya. Ya. Semuanya sekarang apa-apa digital segala macam. Nah, banyak orang yang pastinya perbedaan antara zaman dulu kalau bisa bilang dengan zaman sekarang. Nah, Ya. kalau dari pandangan Bang Polo sendiri itu bagaimana? Apakah ada secara signifikan nih, zaman dulu nih Bang Polo nih harus seperti ini, karena sekarang informasi kita udah sangat mudah untuk mendapatkannya. Ya. Gitu gimana nih Bang Polo? ini yang agak terjadi satu fenomena yang baru, kemudian bagaimana kita menyikapi ini. Ya sah-sah saja. RRI juga udah mulai sejak ada perubahan itu sudah migrasi ke platform itu kan. Cuma kalau orang yang ada dulu di sini kita bawa ke sini ke platform yang baru, memang agak ya bukan gaptek sih, bukan apa. Perlu penyesuaian. Harus banyak belajar. Ya terutama kayak peralatan dan lain sebagainya. Itu kan mau tidak mau harus kita ikuti. Karena yang lain sudah duluan migrasi ke sana, kita baru mau ikut. Kita besar lembaganya. Nggak seperti orang kalau dia migrasi hanya Jakarta doang. Ya kan? Kalau kita kan di seluruh Indonesia. Kan berat untuk migrasinya. Jadi menurut saya kan sampai dekade ini kita melihat bahwa bagaimanapun karena saya bukan karena saya orang RRI. Anda mungkin Dek Yolanda atau teman-teman yang lain juga atau orang lain juga berpikir di mana kita mau mencari kebenaran sekarang di era digital ini. Coba ikuti aja semua medsos ya. Ada nggak yang kira-kira menyejukkan kita? Ada nggak yang kira-kira tidak membuat orang resah? Ada nggak kira-kira yang bisa membuat orang itu enjoy, tenang, tidak takut, galau dan lain sebagainya? Hampir nggak ada. Orang beribu-ribu di TikTok misalnya, bisa ribut juga di TikTok itu. Ya kan? Ya, seperti kita di podcast sekarang, kita ngobrol begini. Bisa juga orang ribut di podcast. Mau cari kebenaran di mana? RRI. Benar. RRI menunjukkan kebenaran karena kita sudah dididik dari awal tidak boleh membuat berita bohong. Atau harus hoax, jujur. Ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Tidak ada seorang jurnalis RRI atau reporter RRI yang bisa mengarang berita sendiri, kayak mendapatkan di berita tercecer di jalan dibuat di kantor, nggak boleh. Kita harus komplit. Ya, kira-kira seperti itu. Nggak ada RRI. Kalau tantangan sendiri Bang Polo, apa nih?
Kalau dari pengalaman Bang Polo sendiri sebagai reporter di tahun zaman dulu dengan zaman sekarang, tantangannya apa nih yang dihadapi oleh para reporter menurut Bang Polo? Ya, tantangannya kalau misalnya dia jadi reporter tapi cepat menyerah dengan keadaan, nggak bisa. Jadi tantangannya itu, dia harus fight tetap. Dan salah satunya adalah tadi memberikan pemberitaan yang benar-benar Iya, pasti akurasinya, ya, akurat. ya akurat, fakta, harus gitu. Jadi bukan pembohong, kita nggak bisa ngarang, opini nggak boleh masuk, ya kan? Narasumber nggak bisa kita sembunyikan dalam sebuah berita. Kalau dia ready, ya kan? Kalau di online misalnya, masih ada loh online yang saya buka-buka kesana kemari, saya baca-baca. Online yang menyembunyikan narasumber, karena itu termasuk kategori hoax. Narasumbernya sembunyikan, orang tidak bertanggung jawab. Sekarang ini kan karena sekarang tuh media sosial seperti yang sudah kita ketahui bersama kan memang sangat luas ya Bang Polo. Bahkan kita sendiri aja yang punya akun itu kita bisa memberitakan sesuatu yang kita bisa menyebarkan informasi yang itu tadi. Itu dulu kembali lagi satu-satunya organisasi jurnalis atau kewartawanan yang diakui pemerintah dulu kan hanya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Sekarang siapa yang bisa membendung itu? Nggak ada. PWI juga sebagai organisasi, hanya organisasi aja. Sekarang nggak bisa dia melarang, oh kamu wartawan mana? Nggak bisa. Oke lah, dia bilang aku wartawan ini, mana beritamu? Ada. Saya punya blog sendiri. Pemerintah apa? Pemerintah juga belum sampai ke sana untuk misalnya memblokir blog, memblokir ini akun. Kecuali dia melakukan pelanggaran yang ya larinya ke kriminal kan. Kalau dia melakukan pelanggaran. Sekarang ini seperti itu. Benar. Gimana RRI menghindari itu? Saya pernah cerita ke teman-teman sejak RRI berdiri tahun 45. Pernah nggak kalian dengar RRI, jurnalis RRI, reporter RRI yang berhubungan atau tersangkut dengan fakta kriminal dalam pemberitaan? Nggak ada. Kita tetap menjadi rutin, kita dikenal dengan bahasa jurnalis terbaik, tata bahasanya, kemudian tidak pernah berita bohong. Hanya satu kali yang pernah terjadi. Satu kali itu pun mungkin kelemahan dari seorang reporternya. Dia memberitakan wakil presiden waktu itu meninggal dunia. Padahal wakil presidennya masih hidup, Hamengkubuwono waktu itu. Ya, itu salah. Itu dia karena dia terlalu cepat menyerap informasi tanpa konfirmasi. Baik. Jadi memang ada beberapa tahap ya Bang Polo ya sebelum berita itu dinaikkan ke media. Seperti itu. Nah, kalau dari Bang Polo sendiri ada nggak sih tips-tips untuk anak zaman now atau reporter zaman now yang mungkin itu tadi bisa mendapatkan informasi lebih mudah, apa nih yang mau disampaikan? Itu tadi, itu tergantung dari skill perorangan kita. Sebagian besar yang saya dengar sekarang kan gara-gara itu loh, gara-gara berkembangnya dunia media sosial. Jadi orang itu semua pikir-pikir, oke, saya kenal kamu loh, saya kenal bapak, Pak saya mau minta penjelasan ini, mau minta ini, nggak bisa, dia nggak berani ngomong. Bagaimana kita menghadapinya? Nah, biar aja sampai dia mau, ya kita kejar terus, sampai di mana dia ini, kita cari celah untuk bagaimana bisa. Nah itu gimana nih, Bang Polo? Kan saya ingin menjadi reporter misalnya, saya anak baru. Nah tentu kan ada batasan-batasan buat saya, misalnya saya yang mau jadi reporter, atau bagaimana saya menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu agar saya berani untuk kejar nih, entah itu narasumber atau informasi-informasi seperti itu. Nggak ada rumus, nggak ada itu. Nggak ada rumus ya? Nggak ada, tergantung dia, pribadi dia mau nggak, dia berani nggak, dia bisa nggak. Dia harus mencoba. Berarti harus dikesampingkan. Iya, nggak ada. Ketidakpercayaan diri tadi. Nggak ada. Mau mukanya beres tadinya, tapi dia berani gitu kan. Iya, nggak ada urusan. Iya. Yang penting dia mau keluar dan mendapatkan informasi. Mau dia kakinya sebelah begini, tangannya ini kah? Nggak ada urusan, dia
dia berani aja mencari kita, informasi yang sebagai akurat. jurnalis itu, kalau apa-apa kita di ring 1 loh. Iya. Ring 1 itu kamu tahu kan? Ring 1 presiden di sini, kita Iya, di sini bisa. Benar. Akses lebih. Orang nggak bisa ke depan tuh kita bisa. Benar. Iya, itu keuntungannya itu. Iya. Jadi itu harus dipergunakan. Lewat tanpa permisi pun di depan itu nggak masalah. Kita pegang kamera, kita Benar. pegang mikrofon, dan Kita ada name tag juga. Iya, nggak masalah. Iya, benar. Kehebatannya di situ. Jadi memang lebih aktif. Bisa dekat dengan orang yang sangar itu, bisa kita dekat, karena kita jurnalis. Itu keuntungannya, kesenangannya itu, Iya. berani tadi. Justru itu tantangannya. Ya. Sebagai seorang reporter mencari informasi Kalau yang kita akurat. mundur maju, mau maju aja malu, mau maju aja sungkan dan enggak. Buktinya Bang Polo dari yang tadi penyiar 8 bulan ya, ternyata bisa jadi reporter Nah, senior itu. RRI Pontianak. Udah kemana-mana. Sudah kemana-mana. Itu adalah jalan yang diberikan, bisa Ya, ketemu dengan disitulah. orang-orang penting. Nah, disitulah kira-kira namanya mencari ketenangan dalam profesi, situ ya. Dan dinikmati. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ngobrol soal sampai sekarang berarti setelah pensiun Bang Polo Ya, apa nih? saya- Apakah masih memberikan seperti ya pengalaman, berbagi pengalaman, jika sharing dibutuhkan, dengan jika dibutuhkan, kita nggak menjual itu. Saya juga nggak menjual jasa, kemudian nggak membuat biro jasa dan sebagainya, nggak ada. Tapi kalau untuk teman-teman misalnya di lembaga ini membutuhkan kita untuk berbagi pengalaman, ayo bolehlah gitu kan. Ya, saya juga masih bantu teman-teman untuk menulis di online. Saya buat sendiri. Kalau saya perlu, kadang-kadang saya sharing dengan teman-teman. ada media platform sendiri? Enggak ada. Saya ikut di tempat lain aja, teman-teman, gabung dengan teman-teman. Saya malas buat sendiri. Malasnya dalam arti akan membuat satu tanggung jawab dan disibukkan sendiri. Kalau kita ya freelance lah, kayak model freelance, bergabung dengan teman-teman, kita kan sumbangsi saja. Kita memandang bahwa jiwa jurnalis kita ini, jiwa reporter kita ini nggak hilang, nggak bikin hilang. Biarpun sudah dari lembaga, dari ASN pensiun, terus keok gitu, untuk kecerdasan kita juga, otak kita tetap berkembang. Iya. Dimanapun bisa mendapatkan informasi dan berbagi pengalaman gitu. Nah, terakhir ada nggak pesan dari Bang Polo untuk reporter-reporter khususnya di RRI Pontianak? Ya, pesannya cuma kemana kamu maunya, mau apa? Kamu sudah di sini sekarang. Kalau kamu maju terus jalan, hadapi semua tantangan. Lakukan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di sini. Selesai urusannya. Tapi kan itu ada dua jiwa nanti. Dia sebagai ASN, dia sebagai reporter atau jurnalis. Keduanya adalah satu kombinasi yang harus dia pahami, bagaimana menjalankan koridor ini, bagaimana menjalankan koridor ini. Tinggal itu aja, selesai urusannya. Dia mau. Dia tidak punya kemauan, nggak bisa. Dia pasti, kalau misalnya begitu dia menemukan kendala satu di sini terus diberhenti, ya nggak bisa. Dia harus cari jalan. Kalau nggak bisa jalan lurus, jalan bengkok. Jalan bengkok itu maksudnya saya nggak bisa loh masuk di sini. Saya masuk dari dapur. Dari pintu sini nggak bisa, dari dapur. Dari dapur siapa yang temui? Tukang buat kopi, cleaning service, ngobrol-ngobrol, ngopi dulu, cari informasi, namanya kan begitu. Nggak langsung kita ke target kita, nggak bisa. Itu salah satu contoh yang harus, dan secara kontinu, jangan putus. Kita selain kita tetap menginginkan sesuatu, kita juga harus membina lembaga di luar. Kita membina lembaga di luar itu hubungan kerja dengan instansi yang tempat kita untuk mencari informasi dengan orang-orang. Kita jaga hubungan. Benar, menjaga relasi ya. Sepanjang kita selalu baik, sepanjang kita selalu optimis, selalu bisa berusaha dan ingin mendapatkan sesuatu, ya laksanakan itu. Ya. Yang penting mendapatkan informasi yang akurat tadi, bukan menyebarkan informasi hoax. Ya, bukan mencari berita yang tercecer di jalan, tapi kita mencari berita ke sumber-sumber yang akurat, terpercaya. Ya. Baik, terima kasih Bang Polo sudah ngobrol-ngobrol bersama kita hari ini. Luar biasa informasi, berbagi pengalamannya yang luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua, buat pemirsa dan juga pendengar RRI Pontianak dimanapun berada atau yang sekarang sedang menyaksikan di rumah
Jadi siapa tahu ada yang punya keinginan menjadi reporter, jangan pernah takut tadi seperti yang Bang Polo bilang, jangan pernah takut, tetap percaya diri, dan yang paling penting adalah carilah informasi yang akurat dan terpercaya. Jangan pernah menyebarkan hoax begitu. Baik, terima kasih buat para pendengar dan juga pemirsa yang terus menyaksikan rangkaian Kupas Kulik Isu Kapuas, dan tentu saja saya Yolanda Benedikta pamit undur diri, sampai jumpa. Kupas Kulik Isu Kapuas.